pasti uh, lebih menjamin kualitas para karyawannya otomatis dan juga bisa nambah skill. Terus real assessment. Jadi kalau mungkin kalian di perkuliahan, ketika kalian ada tugas dapat nilai itu belum tentu benar-benar real ya nilainya. Karena kenapa? Ketika kalian ngerjain tugas itu kan bisa jadi tugas yang kalian kerjain itu hasil dari nyontek dari teman-teman kalian atau malah dikerjain sama pacar kalian mungkin atau teman yang lain kan kita nggak tahu. Tapi dengan digitalan itu kalian yang dapat tugas kalian sendiri yang ngerjain karena kalian nggak ada kesempatan buat nyontek. Kalaupun ada nyontek itu pun sia-sia karena kenapa? Kalau di digitalan itu fokus untuk mencapai peluang karir kalian. Jadi kalau kalian main-main ya percuma aja kalau ngikut gini kan. Terus karirnya terjamin. Ini aku nggak bilang 100% terjamin, tapi kebanyakan kalau ikut digitalan itu pasti biasanya akan langsung masuk ke perusahaan. Jadi anggap aja mungkin 98, berapa persen lah gitu ya. Kalau bilang 100 ya enggak juga sih, karena ada beberapa orang yang enggak fokus ke karirnya dari hasil digitalan gitu. Terus fokus kepada passion kalian. Jadi kalian mau fokus di mana, misalkan di QA, ya kalian bisa benar-benar fokus untuk mempelajari tentang QA. Kalau mau di backend atau apapun itu, kalian bisa lebih fokus di situ. Itu poin keempat. Selanjutnya, kenapa sih harus milih digitalan? Pertama, metode pembelajarannya itu mengikuti generasi dari tahun ke tahun. Sekarang itu adalah generasi milenial. Jadi metode belajarnya harus dia tentu juga dia sesuai dengan kalian. Kalian nyamannya belajarnya gimana? Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang kan semuanya serba canggih ya, serba milenial. Jadi metodenya pun harus ngikutin juga, harus canggih juga. Terus harganya itu terbilang medium lah, dibilang murah enggak, dibilang mahal juga enggak. Jadi medium. Tapi value-nya itu benar-benar gede. Bukan value yang abal-abal, tapi kebanyakan orang yang ragu-ragu biasanya bilang digitalan itu mahal. Sebenarnya enggak sih, mau dia kursus anggap aja 3 bulan kursus apa belajarnya, tapi bayarnya anggap aja 5 juta 6 juta gitu misalkan ya, itu masih terbilang medium. Karena kenapa? Ketika kalian lulus, gaji kalian tuh lebih dari itu per bulannya. Bisa bayangin, kalian 3 bulan, anggap aja belajar 3 bulan, bayarnya cuma sekali, anggap aja 1 juta misalkan ya, atau berapa 600.000, itu malah lebih murah sebenarnya. Ketika kalian kerja dapat gaji, anggap aja gaji kalian per bulan 4 juta, 5 juta, 6 juta, dihitung aja total selama 1 tahun berapa juta. Berarti itu kan sebenarnya murah. Yang penting kalian mau belajar atau enggak, mau dapat value atau enggak gitu. Terus kurikulum yang selalu up to date. Karena kenapa? Kalau di kampus, mungkin kalau di sini ada dosen yang join, ya mohon maaf sebelumnya. Kalau di kampus itu minimal per semester baru kurikulum itu baru bisa diupdate. Nggak bisa diupdate secepat apa ya yang kita harapkan. Tapi kalau di digital itu bisa cepat karena kenapa? Dia nggak ada keterikatan dengan dikti. Yang poin pertama itu nggak ada keterikatan dan dia benar-benar menyesuaikan dengan teknologi yang dia ajarkan, materi yang mau diajarkan. Jadi kurikulumnya tuh selalu up to date gitu. Jadi prosesnya lebih cepat. Terus kalian juga bisa belajar secara individual atau secara tim. Jadi di digitalan, kalau misalkan kalian mau terjun ke industri, kalian pasti kerja dengan tim kan. Jadi dari digitalan ini kalian bisa belajar bersama tim atau secara individual, tapi lebih bagus emang secara tim. Itu kalau individual biasanya mungkin materi atau materi kedua, materi tiga, dan sampai ada batasnya gitulah. Terus di digitalan kalian nggak cuman belajar, tapi kalian juga berdiskusi dan juga menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau kita di kampus, kita kan pasti ada diskusi dan menyelesaikan masalah kan ya. Nah di sini juga sama sebenarnya, konsepnya hampir sama. Mungkin yang membedakan ya poin-poin sebelumnya yang udah aku jelasin tadi, dan masih banyak lagi yaitu. Tapi poin pentingnya adalah dari 1, 2, 3, 4, 5 poin ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke Cypress. Ini masih
terdengar jelas kan ya materinya ya? Aku takutnya ini agak berat. Oke, di sini BTW aku mau tanya dulu nih, pesertanya paling banyak ini mahasiswa atau karyawan nih Mbak? Mbak Nadia. Oke, kalau dari kemarin datanya itu teman-teman rata-rata banyak yang mahasiswa juga waktu saya suruh untuk tulis instansi ya. Oke. Nah, Oke, jadi kalau misalkan ada kebingungan, nanti silakan tanya ke kolom komentar. Tapi kalau aku menjelaskan kayaknya komentarnya nggak terlihat ya, tapi langsung ngomong aja, kak, ngomongnya kecepatan gitu, langsung ngomong aja secara langsung. Kalau komen nggak kelihatan gitu ya. Oke, Cypress.io. Nah, Cypress ini adalah tool untuk melakukan automate test di sebuah website. Nah, Cypress.io dia punya konsep gini. The web has evolved. Finally, testing is done. Jadi, teknologi web itu udah berevolusi, udah semakin modern gitu. Contohnya kayak kalau kita tahu aplikasi mobile, nah web pun juga bisa kayak gitu. Namanya PWA. Nah, kalau testing itu gimana untuk toolnya? Apakah berevolusi juga atau enggak gitu? Nah, Cypress.io dia menggunakan konsep ini. Dia juga mengikuti kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh seorang engineer, sehingga dia benar-benar mengikuti perkembangan itu. Terus dia juga membuktikan dengan kalimat deskripsinya, fast, cepat, mudah, dan reliable testing untuk berjalan di kebanyakan browser. Cuman untuk browser sebelumnya itu cuman support di headless browser sama Chrome. Untuk sekarang kita dapat berita bagus, udah bisa dijalankan di Firefox, Safari itu. Cuman masih versi beta. Oke. Sekarang pertanyaannya, why? Kenapa kok Cypress bisa disebut lebih mudah dan lebih cepat? Nah, perbandingannya ini ada gambaran dikit. Pointer. Oke. Kalau sebelumnya kita mengenal untuk automate testing kita dengan Selenium. Baik. Nah, kalau kita install Selenium, kita perlu install library-nya apa yang mau dipakai, terus framework-nya apa, terus wrapper-nya apa, library-nya apa. Kita harus install satu persatu. Dan ini, Selenium ini juga nggak begitu cepat dengan semakin kompleksnya automate test gitu. Karena kenapa? Aku nggak ada ininya sih. Aku kasih gambaran arsitekturnya, semoga ada ya. Selenium si text diagram. Nah ini dia. Oke, jadi Selenium itu kenapa kok nggak dibilang begitu cepat? Jadi kita di sini akan membuat, anggap aja pemrograman dengan Selenium dengan bahasa yang kalian bisa, entah itu Python, C#, Java atau apapun. Nah di sini dia akan mengirim sebuah protokol. Nah protokol ini bisa dijalankan dengan adanya driver. Jadi kalau kalian nggak punya browser driver, otomatis kalian itu nggak akan jalan gitu. Jadi kalian harus butuh ini. Dan yang menghambat sebuah cepatnya automate testing itu adalah browser driver ini. Karena kenapa? Ketika kalian melakukan testing di Selenium, itu sebenarnya kalian itu sedang remote. Misalkan kalian punya TV ya, kalian untuk menghidupkan dari jarak jauh, itu kalian butuh remote. Nah, kerjanya Selenium itu kurang lebih seperti itu, baru bisa mengarah ke real browser seperti itu. Dan ditambah kalau kalian mau install ngetes apapun, kalian harus butuh library-nya yang mau dibutuhkan. Jadi harus satu persatu gitu. Nah, berbeda dengan Cypress. Cypress ini dia nggak pakai Selenium, tapi dia punya konsep sendiri, dan kebutuhan library dan lain-lain itu udah dijadiin satu di sini tanpa Selenium, dan dia lebih simple gitu. Jadi konsepnya itu lebih simple. Nah, arsitekturnya itu gimana? Kita coba cari, semoga ketemu.
gambarnya ribet. Nah, oh bukan. Coba. Nah, ini dia. Oke. Nah, Cypress ini, misalkan nih Anda kalian menggunakan ngoding aplikasi Cypress gini ya. Kayaknya WhatsApp-nya mengganggu ini. Oke. Nah, Cypress itu dia ngodingnya tuh pakai JavaScript. Nah, di sini kan ada Node.js proses ya. Nah, dia ketika dia melakukan running, dia itu sedang mengirim sebuah proxy. Jadi dia dijalankan berdasarkan proxy, baru ini nggak bisa aku tampilkan satu persatu. Dari proxy ini dia akan membuat localhost. Nah, ini localhostnya, dan localhost ini ditampilkan dalam sebuah iframe. Nah, dari lokal ini ada Cypress test, nanti aku demoin jalannya. Nah, dari sini nanti akan menjalanin aplikasi yang sedang kalian tes. Nah, ini ada beberapa aplikasinya. Entah itu dalam bentuk window atau local storage, itu akan dijalankan dari dalam iframe atau tes yang kalian jalankan. Dan ini nanti itu berjalan dari via WebSocket ini. Dia mengirimkan HTTP request, dan HTTP itu dibalikin dalam bentuk HTTP response. Nah, kalau diagramnya ini mungkin lebih ribet ketimbang Selenium ya. Kalau Selenium itu lebih lebih simple arsitekturnya, tapi dia lebih lambat kerjanya. Kalau ini ribet diagramnya, tapi cepat kerjanya gitu. Nanti kita buktikan. Oke, itu ya gambarannya. Oke, lanjut. Kenapa developer suka dengan Cypress gitu? Di sini aku catat ada 4 poin. Yang pertama, fast, cepat, terus open source, dan berjalan di front end framework apapun. Kalau misalkan di tim kalian pakai Vue.js, Angular, React, atau HTML biasa, Cypress bisa berjalan di semua itu ya. Terus selanjutnya bersahabat banget buat developer dan key engineer. Nah, kenapa kok ada developer juga di sini bukan QA? Karena kebutuhan Cypress sebenarnya selain dibutuhkan oleh QA, juga dibutuhkan oleh seorang front end developer gitu, bukan backend ya. Kalau mau backend mau belajar ini juga nggak ada salahnya gitu. Kalau backend juga bisa sih. Kalau misalkan kita mau ngetes API, itu bisa pakai Cypress. Tapi kebanyakan, makanya di sini aku tulis developer, tapi kalau lihat dari data survei yang mereka, maksudnya dari Cypress kasih, yang sering mereka sharing itu kebanyakan sih yang disebut-sebut front end ya. Tapi sebenarnya backend juga bisa pakai. Nah, untuk bahasanya itu JavaScript, TypeScript juga bisa. Tuh. Terus, ini adalah beberapa fiturnya. Ada time travel, real time reload. Jadi ketika kalian ngoding, kalau misalkan di tool kalian jalankan auto save-nya, itu nanti otomatisnya itu langsung berjalan secara otomatis gitu, nggak harus nunggu tesnya selesai, tapi dia akan berjalan sesuai dengan codingan yang kalian ubah gitu. Terus jalan di CI. Nah, ini yang dibutuhkan oleh developer. Kebetulan di kantorku yang paling utama itu adalah harus bisa berjalan di CI. Nah, ini poin yang paling penting gitu. Kalau time travel sama real time ini dibutuhkan oleh QA engineer. Tapi kalau kayak developer, dia lebih butuh di run CI-nya ini ada reportingnya. Terus dokumentasinya juga mudah gitu. Nah, enaknya di Cypress itu dokumentasinya tuh gini. Dia selalu ngasih video. Nah, ini ada videonya. Jadi ketika kalian mau apa gitu, misalkan started, nah,
di sini akan disematkan video tutorialnya. Jadi kalian kalau malas membaca, kalian bisa lihat dari video ini. Lebih simpel kan, lebih enak gitu. Terus gimana sih cara memulainya? Ya pertama harus diinstal dulu sih. Sebelum install npm, kalian harus udah terinstall Node.js. Cukup Node.js doang kalian udah bisa ngejalanin ini. Terus ngerunningnya gimana? Ngerunningnya bisa pakai defaultnya ini, npx Cypress Open. Ini nanti bakalan nampilkan UI-nya. Jadi di GUI-nya itu kalian akan bisa ngelihat yang namanya time travel sama real time reload. Nanti aku tunjukin yang mana tampilannya. Terus kalau headless browser ini jalannya itu via terminal. Ini perintahnya bedanya ini pakai run, kalau yang GUI pakai open. Dan perintahnya itu bisa di custom. Misalkan yang ini npx, ini bisa dipakai npm run open atau npm run run itu ya. Nah, ini untuk codingannya. Ini sekilas codingannya seperti ini. Nanti aku kasih contoh secara live codingnya. Jadi, misalkan di sini aku buat describe. Jadi, deskripsinya apa sih yang mau dites? Ini yang mau dites adalah currency. Nah, untuk masuk ke currency ini, aku harus melakukan login dulu. Jadi, ini adalah datanya. Nah, ini kan ada username sama password ya. Nah, ini sebenarnya datanya ada di dalam fixture user. User ini sebenarnya nama file. Nanti aku tunjukin. Nah, terus ini adalah selektor yang aku panggil buat menjalankan automatesnya. Dan nanti hasilnya harus sesuai dong dengan yang ada di sini. Seperti itu. Nah, untuk tampilan gue-nya gimana? Nah, ini. Time travel-nya itu ini, time travel-nya. Jadi ketika kalian menjalankan automate test, nanti ini juga bakalan berjalan. Nah, di GUI ini kalian juga bisa melakukan debugging kayak di browser-browser pada umumnya bisa langsung dari sini. Itu. Nah, real time reload ketika kalian mengubah codingan di sini, misalkan ini aku hapus, kalau auto save-nya diaktifkan, di sini nanti bakal nge-reload secara terus-menerus. Tapi kalau auto save-nya dinonaktifkan, ya kalau codingan belum di save ya ini nggak bakalan jalan gitu. Nah, terus yang aku bilang di mana tadi? Nah, static proxy. Terus tadi kan jalan ke Cypress Test ke iframe ini ya. Nah, iframe itu adalah iframe-nya. Nah, proxy-nya itu dijalankan di mana? Proxy-nya itu dijalankan di sini. Dari URL ini dia sebenarnya membuat proxy untuk menjalankan automated dalam localhost dia. Jadi localhostnya mereka itu ini. Dan ini adalah website yang sedang kita tes. Dan ini berjalan di dalam iframe-nya Cypress. Gitu. Oke, headless runner. Jadi headless runner tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti dijalankan di CI, nanti tampilannya juga sama seperti ini. Nah, kalau headless runner ini kalau misalkan ada error, Cypress itu nanti bakalan ngebuat video recording sama screenshot dan itu disimpan di lokal. Tapi kalau di server ya bakal nyimpennya di server. Gitu. Oke, let's play. Sekarang kita coba live code ya. Semoga suaranya masih jelas. Masih jelas kan ya guys ya. Kalau nggak jelas, ngobrol aja. Gitu. Oke, kita masuk ke playground kita. Kita buat folder baru di sini, misalkan namanya Cyrakian. Jadi Cyrakian. Oke. Kita udah masuk ke folder. Coba kita lihat tampilannya gimana. Oke, masih kosongan ya. Nah, cara mulai start-nya itu gimana sih? Simpel. Kalian cukup buat definisikan npm-nya dulu. Apa package-nya. Oke. End-to-end test.
Oke, nah ini kan tahu udah dapet JSON-nya. Ini yang udah kita deklarasikan tadi. Sekarang kita install Cypress-nya. Nah, ada dua cara. Kalau tadi kan yang aku jelaskan dia pakai save dev atau cukup bisa npm Cypress, gitu ya. Oke, kita pakai yang ini aja. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau ada pertanyaan ada dicatat di note kalian biar nggak lupa apa yang mau ditanyakan. Kalau misalkan aku ada salah, silakan di komentari. Kalau ada tambahan, silakan ditambahkan, nggak apa-apa. Karena di sini aku cuman sharing, bukan berarti aku lebih jago dari kalian, tapi di sini kita sama-sama belajar, gitu ya. Jadi santai aja, slow aja. Gunanya aku deg-degan juga, takut error. Oke, udah terinstall. Terus, nah ini, kita pakai versi yang 45 sekarang. Terus kita coba jalankan. Jalankannya seperti tadi perintahnya npx cypress open jebret. Bisa bunyi jebret juga. Nah, ini dia udah tampil ikonnya. Nah, udah tampil. Oke. Nah, secara default Cypress dia punya contoh-contoh yang mau di-testing. Ini dia. Contohnya udah ada di sini. Kalian bisa jalankan satu per satu file atau menjalankan semua file yang ada di sini. Nah, Automates ini, file-file ini itu letaknya ada di mana. Nah, ini tadi, ketika kita menjalankan Cypress Open, dia secara otomatis mengenerate sebuah folder Cypress-nya. Nah, untuk tes yang dijalankan itu ada di folder integration ini. Nah, ini ada file-filenya yang siap dijalankan. Jadi ini tampilannya. Tampilan codingannya. Ya, sekarang aku coba jalankan anggap aja satu file. Biar nggak lama-lama juga. Nah, ini adalah time travel-nya. Nah, ini. Time travel-nya sedang berjalan, dan ini adalah website yang lagi di Automates, yang lagi di testing. Oke, sukses semua ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau misalkan nanti ada error di sini, misalkan nanti juga ada petunjuknya. Nah, di sini kalian juga bisa ngepin, misalkan step yang keberapa yang mau dilihat, itu bisa dipin di sini. Cukup diklik aja. Nah, kalian juga bisa melakukan debugging sama seperti di browser biasa. Di sini juga bisa. Kalian bisa ngecek source, network, dan lain-lain sebagainya. Oke, kita close saja. Sekarang example ini coba kita hapus. Kita buat sendiri. Nah, aku pengen nyoba Automates di website zero.websecurity.com. Ini kebetulan website dummy. Jadi kalian bisa coba testing semau kalian, sepuas kalian. Nah, sekarang aku pengen coba Automates di bagian
feedbacknya. Oke, kita buat filenya di sini. Feedback. Oke. Nah, tadi kan seperti yang di slide tadi kan kita harus buat description-nya dulu. Kita buat deskripsinya di sini, misalkan aku pengen I want to submit feedback Oke. Nah, langkah-langkahnya apa sih yang perlu kita pengen lakukan? Yang pertama, kita kunjungin website feedback.html ini ya. Yang pertama berarti yang mau kita lakukan adalah visit URL. Terus yang kedua, ketika udah dikunjungin, kita perlu ngisi nama, email, subjek, komen di sini, udah itu langsung dikirim. Berarti yang pertama ada nama, fill name, email, subjek. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 step yang perlu kita buat. Oke, yang pertama ada visit URL. Bisa pakai git. Berarti di sini perintahnya adalah visit HTML. Oke. Nah, kita bisa pakai perintah cari. Oh ya, sebenarnya di Visual Studio Code ini kita bisa melakukan autocomplete untuk Cypress, cuman agak tricky. Kadang dia support autocomplete, kadang enggak. Kalau misalkan nggak support, kalian bisa pasang ini ya, reference apps. Ya, tadi kan nggak ada autocomplete-nya. Nah, sekarang udah muncul ya. Oke, oke. Dari halaman awal ini aja kita coba. Udah di halaman index. Terus karena tujuan kita adalah ke form feedback, berarti kita nanti harus ngeklik feedback ini. Nah, kita coba lihat selektornya di sini. Dia pakai strong. Oh, ini ada ID-nya. ID feedback. Sekarang kita panggil ID-nya. I.get. Kita ambil ID. Nah, kalau ID kita pakai slash di sini. Kalau misalkan kelas pakai dot. Gitu ya. Pasti kalian tahu lah bedanya. Pelajaran sederhana. Oke. Ketika udah klik ini, baru muncul ke halaman feedback form ini. Nah, untuk memastikan kalian bisa ambil ini, ID feedback title, untuk memastikan. Oh ya, ini jangan lupa diklik. Terus saya. Time.
Ini gunanya untuk apa? Untuk memastikan bahwa kita udah benar-benar masuk ke form feedback. Oke. Selanjutnya kita ke halaman ngisi field name. Ini ada ID name. Kita klik lagi di sini. Saya juga get add. Oh ya, di Cypress ini kan ada perintah-perintah get, visit. Kalau misalkan kalian baru pertama belajar, kalian nggak hafal sintaks-sintaksnya, kalian bisa buka dokumentasi, terus di gimana ya? For konsep, batch, oh ini nih. Nah, di API, ini ada assertion, terus ini ada comment. Nah, ini kalian bisa melihat perintahnya semuanya ada di sini. Nah, tadi kan ada, aku pakai get. Nah, itu get. Nah, ini masih banyak perintahnya, kalian bisa baca-baca di sini. Itu ya, dokumentasinya insya Allah lengkap. Terus kita ini harusnya dan ini aja enggak. Aduh, bahasa Inggrisku lemah ternyata. So, feel ID-nya email. Terus untuk um, oh ya, tadi kan pakai ID ya. Sekarang misalkan aku pengen nyoba pakai subjek di sini. Apa? Pakai name itu bisa. Nah, ini kan pakai input. Berarti kita definisikan ini input. Name-nya apa. Terus type. Nah, selain ID sama name, kalian juga bisa pakai placeholder. Suka-suka kalian aja. Aku coba di email ini. Ini email ini pakai apa nih? Input. Oke. ID comment.
Oke, sekarang kita coba submit. Oh, setelah di submit ini harusnya ada assertion di sini. Pakai input juga ya. Nah, assertionnya kita perlu coba dulu assertionnya apa. Thank you for comments. Oke. Dia pakai class di sini, pakai header. I get oh bentar. Oh mending kita pakai yang ini aja ya, feedback title, feedback, biar enak. Contains. Oke, ini udah jalan. Sekarang kita coba jalankan otomatis yang udah kita buat. Aku pengen perintahnya aku custom dulu di sini. Ada di script test, saya open. Saya press oke. Kalau pengen run kita coba pakai run. Oke, kita coba jalankan dari sini langsung aja. npm run si open. Ini ya. Oke, udah berhasil. Sekarang kalau misalkan pakai mode headless, gimana tampilannya nih? Oke, berhasil juga ya. Video, oh ternyata dia membuat video. Oke,
Di sini kita bisa lihat hasilnya. Ada video di sini. Nggak perlu dibuka videonya. Nanti bisa praktekkan sendiri di rumah. Itu aja sih untuk live code-nya. Aku jelaskan sedikit, sebenarnya ada banyak automates ya. API juga bisa, kebetulan ini aku udah nyiapin, cuman untuk API-nya aku nggak nyiapin. Aku kasih tahu beberapa aja. Nah ini. Kalau misalkan kalian pernah ngoding BDD, berarti pakai Cucumber. Nah, di Cypress juga bisa. Di integration ini kalian bikin aja skenario-nya. Misalkan ini ada feedback yang udah aku buat. Ini ada perintahnya, skenario-nya gimana, submit feedback form. Nah, step-nya itu dibuat dari sini. Nah, tinggal dipanggil feature-nya itu apa. Nah, di page ini kita membuat apa sih yang mau dibuat seperti itu. Ini kalau misalkan pakai konsep PDD ya. Terus kalau misalkan mau melakukan visual testing. Kalau visual berarti kita ngejalaninya itu apa yang udah kita jalankan itu kita visualkan. Visualkan itu maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya ketika ini dijalankan itu nanti dia melakukan screenshot. Visualkan ini. Nah ini kan ada data tables. Nah ini ada screenshotnya. Kok nggak bisa dibuka ya? Kok aneh? Nah ini sebenarnya ada gambarnya, nanti kalian bisa lihat di sini. Itu hasil dari perjalanan itu tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan, Mbak Nadia.